Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Langsung saja ya kita ke materi hari ini, yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Maksudnya emosi yang kuat yaitu secara ekspresif dan seolah-olah pembaca merasakan apa yang dirasakan. Paragraf pertama berisi identifikasi. Istana Kerajaan Siak. Istana Kerajaan Siak dibangun oleh Sultan Asyadis Hasim Abdul Jalil Saifuddin. Istana ini dibangun pada tahun 1889. Awalnya Istana Kerajaan Siak bernama Hasirayatul Hashimiyah. Masih lanjutan dari cerita yang tadi ya nak. Selanjutnya masuk ke deskripsi bagian atau perincian. Kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Selanjutnya wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Sebuah taman yang menambah kemegahan. Istana Siak yang merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi yang terdapat di istana 2 lantai ini. Beragam benda bersejarah Kerajaan Siak masih terawat dengan baik. Wisatawan bisa melihat kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, berangkas kerajaan, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Selanjutnya berisi kesan atau penutup ya anak-anak. Paragraf terakhir. Kemegahan Siak diperinci dalam kalimat di bawah ini. Kalimatnya, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Nah, kalimatnya lebih diperinci dan lebih detail ya anak-anak, dan kalimat yang tadi dijabarkan jadi menjadi 3 kalimat atau 3 bagian ya nak. Jadi kalimat yang hanya 1 kalimat sederhana dijabarkan menjadi 3 kalimat ya nak. 2. Menggunakan cerapan panca indera. Contoh, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak, seperti kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, berangkas, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Begitu. Kata takjub menggunakan emosi yang kuat dengan perasaan yang ditonjolkan dalam penggambaran teks deskripsi tersebut. Jadi, emosi yang kuat dalam cerita terletak pada kata takjub. Selanjutnya menggunakan kata berimbuhan. Awalan me, di, ter, pe, per, se, dan ber, sisipan r, l, m, dan in, akhiran kan, an, i, man, wan, dan wati, konfiks pean, kean, dikan, dan memperkan. Contoh awalan me, memukul. Contoh akhiran wati, santriwati. Dalam teks deskripsi juga menggunakan kata bersinonim. Katanya contohnya yang pertama pemandangan, sinonim atau persamaannya panorama. Kalimat dalam teks deskripsinya, wisatawan juga dapat menikmati panorama pulau-pulau. Selanjutnya melihat persamaannya apa? Menyaksikan kan? Nah, ternyata di teks deskripsi ada juga penggunaan majas loh, nak. Majas itu dianggap mengandung segi yang serupa. Dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti bagai dan laksana. Contohnya, bagai pinang dibelah 2. Artinya, arti dari yang selanjutnya penggunaan kata depan. Jenis-jenis kata depan. Kata depan di menandai hubungan tempat beradanya sesuatu. Contoh kata depan di, anak itu menangis di teras.
B. Kata depan ke menandai arah yang dituju. Contoh, ayah berangkat ke kantor. Ke, kata ke. Yang terakhir, penulisan huruf kapital. Huruf kapital dipakai untuk huruf pertama awal kalimat, huruf pertama pada petikan langsung, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti untuk Tuhan, dan kitab suci. Huruf pertama pada gelar yang diikuti nama. Contoh penulisan huruf kapital yang tepat. Kapan Bapak berangkat? Tanya Harto. Seperti biasa kita ketahui, huruf pertama selalu besar. Kemudian Bapak, kata Bapak B-nya besar, dan nama orang juga depannya harus nama besar atau huruf kapital.